Dengan bangga kami persembahkan diskusi hangat dengan tema Kurikulum Merdeka, Tantangan dan Peluang dengan narasumber alumni Kampus Mengajar 4 Rahmat Rafif dan Sri Dila Rahmayati, dipandu oleh Sarul Abdul Ghani selaku moderator dan dibimbing oleh Dr. Novrion MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat tumpuk, kembali lagi di podcast Tugas Numpuk. Podcast yang paling menyenangkan didengar saat tugas sedang menumpuk. Kembali lagi bersama saya Gani. Di sini saya ditemani oleh teman-teman hebat saya. Silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Rafif. Saya merupakan alumni dari program Kampus Mengajar Angkatan 4 yang dilaksanakan pada semester Juli-Desember pada tahun 2022 dan berkesempatan bertugas di SMP PSM Bukit Tinggi. Oke, perkenalkan saya Sri Dila Rahmayati. Saya juga merupakan salah satu alumni Kampus Mengajar Angkatan 4 dan kebetulan saya ditugaskan di lokasi yang sama dengan Rahmat Rafif. Bagaimana menurut kawan-kawan yang sudah berkecimpung dan merasakan secara langsung bagaimana kurikulum merdeka ini diterapkan? Sementara waktu kita di zaman sekolah, kita itu masih K13. Dan apa bedanya kalau menurut Afif? Pertama, mengenai kurikulum merdeka yang diterapkan di sekolah itu tantangannya ya yang dibahas. Kita di sekolah, di tempat penugasan itu belum bisa menerapkan kurikulum merdeka ini sepenuhnya. Jadi waktu di sekolah penempatan itu kami hanya di kelas 7 ya Sri Dila, yang baru mempraktekkan atau uji coba kurikulum merdeka ini. Itu kelas-kelas yang lain masih menerapkan kurikulum K13. Nah, perbedaannya dengan waktu kita sekolah dulu yang paling mendasar itu ada profil pelajar Pancasila atau proyek yang sebuah kegiatan proyek yang mewajibkan siswa untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, itu yang paling membedakan dengan kita sekolah dulu. Kemudian pada kurikulum merdeka ini pembeda yang lainnya yaitu siswa diberikan kebebasan sekreatif mungkin untuk menentukan apa yang menjadi passion mereka di dunia pendidikan. Jadi pendidikan di kurikulum merdeka ini tidak terlalu terikat, namun siswa diberikan kebebasan dan dituntun oleh guru sejauh mana dan sampai mana mereka ingin mengetahui dan mendalami yang mereka inginkan. Silakan, Dila. Kalau menurut Dila, kurikulum merdeka ini lumayan fleksibel, di mana guru bukan hanya siswa ya, tapi guru juga turut diberikan kebebasan dalam menentukan sejauh mana materi yang akan diajarkan kepada siswa. Kemudian guru juga turut dituntut untuk lebih kreatif menyajikan materi-materi kepada siswa. Oke, dari pernyataan kawan-kawan tadi, saya mendengarkan kata fleksibel, bebas. Nah, sebagai orang awam pun kita mengetahui bahwa perbedaan dari kurikulum merdeka ini dengan kurikulum sebelumnya adalah kurikulum ini lebih fleksibel, bebas, dan lain sebagainya gitu. Kebebasan yang seperti apa yang ada di dalam kurikulum merdeka ini? Silakan, Afif. Untuk kebebasan yang ada di kurikulum merdeka ini yaitu kebebasan siswa untuk mengeksplor materi-materi yang ada. Contohnya kita belajar IPS. Di dalam IPS itu kan banyak topik-topik pembahasan. Nah, siswa diberikan kebebasan mereka ingin mendalami topik yang mana. Nah, jadi siswa dengan dituntun oleh guru itu lebih membahas topik-topik yang aktual atau memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari maupun lingkungan sekitarnya. Siswa bebas mengeksplorasi apa saja yang ingin mereka ketahui tentang topik yang akan dibahas. Misalnya saja kita membahas topik mengenai negara-negara berkembang. Nah, siswa nanti diberikan kebebasan, mereka ingin fokus ke negara mana yang akan mereka bahas. Jadi kalau selama ini kita mempelajari mengenai negara-negara berkembang, kita hanya membahas kulit-kulit luarnya saja, atau kita ketahui bahwasan oh negara ini berkembang, negara ini maju. Tetapi ketika sudah di kurikulum merdeka, guru bersama siswa bisa merancang bagaimana pola pembelajaran yang tepat untuk diajarkan di sekolah, dan siswa juga bisa memahami lebih dalam lagi sesuai dengan mana yang tertarik bagi mereka, mana yang sekiranya lebih mereka pahami. Itu yang paling terasa dalam perbedaan antara kurikulum K13 dan kurikulum merdeka ini. Nah, kebebasan seperti itulah yang diharapkan nantinya mampu menumbuhkan rasa cinta dan rasa suka siswa mengikuti pembelajaran. Jadi siswa tidak merasa terikat di dalam kelas
dengan materi-materi yang membosankan seperti itu. Oke, Viv mengatakan bahwa adanya kebebasan, khususnya kebebasan dalam memilih topik, sangat berbeda dengan zaman kita dulu tentunya. Di waktu kita sekolah, apa yang ada di buku ya harus kita pelajari semuanya. Bahkan di kelas 12 kita harus mengejar materi dan menyelesaikan semuanya. Betul ya? Ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Dila dengan pernyataan Viv tadi? Bahwa kita boleh, kita sebagai tenaga pendidik, berkolaborasi dengan siswa tentunya, kita boleh kok memilih topik yang paling aktual. Jadi tidak semua yang ada di buku yang harus kita pelajari, tapi topik yang paling aktual, dengan harapan bahwa dengan topik-topik yang lebih aktual ini kita bisa lebih dalam membahasnya dan tidak terlalu banyak materi yang masuk ke kepala dan menumbuhkan minat bagi siswa untuk mempelajarinya. Bagaimana pandangan Dila terhadap pernyataan Afif ini? Apakah dengan adanya kurikulum merdeka ini bukannya justru berbeda dengan zaman kita? Kita memahami secara luas, sementara orang ini memahami secara mendalam. Apakah ini sebagai peluang atau malah sebagai tantangan? Silakan Dila. Kalau menurut Dila itu merupakan sebuah peluang ya. Karena kalau misalnya kita mendalami sesuatu, tentu kita memiliki lebih banyak skill di bidang tersebut dan tentunya untuk dipraktikkan pun akan lebih mudah. Berbeda sekali dengan kita sebatas hanya mengetahui. Jadi untuk kalau misalkan kita cuma sekedar mengetahui tapi untuk prakteknya nggak paham kan sama dengan nol gitu kan. Jadi kalau menurut Dila lebih baik sih kita mendalami sesuatu dan kita bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang kita dalami tersebut. Oke, karena kawan-kawan ini sudah pernah terjun langsung ke sekolah dan merasakan sebagai tenaga pendidik untuk menerapkan kurikulum merdeka ini, bagaimana pandangan kawan-kawan? Apakah dunia pendidikan sekarang ini diarahkan seperti sebagaimana kita kuliah nih? Kita boleh nih bebas nih memilih mata kuliah, kita dibebaskan. Apakah dunia pendidikan SD sampai SMA akan sejalan seperti itu? Karena tadi Afif juga menyinggung bahwa kita itu akan mudah mempelajari apapun yang kita senangi, betul ya Afif ya? Ya, benar sekali. Apakah akan sejalan seperti itu atau bagaimana? Silakan. Tentunya kami menjawab berdasarkan kemampuan kami, yaitu sepemahaman kami di sekolah menengah pertama untuk kurikulum merdeka itu siswa memang diberikan kebebasan, namun bebasnya memiliki batasan-batasan tertentu, tetap memiliki batasan-batasan yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pendidikan. Nah, bedanya yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pendidikan di kurikulum 13 dan di kurikulum merdeka ini berada pada ujian. Kalau dulu dititik pusatkan kepada ujian, keberhasilan dinilai dari ujian. Sementara pada kurikulum merdeka ini dititik pusatkan pada sejauh mana capaian siswa, pemahaman siswa, dan bagaimana minat siswa itu menjadi terasah atau tidaknya. Itu yang menjadi tolak ukur. Nah, untuk kebebasan yang seperti itulah yang diharapkan atau yang dituju dari kurikulum merdeka ini. Jadi memang berbeda dengan sistem perkuliahan yang kita bebas memilih mata kuliah yang akan kita ambil. Nah, apa yang disampaikan oleh Afif ini sebetulnya sangat menarik bagi saya gitu. Masih banyak yang bisa kita kupas lagi. Cuman saya pengen tahu pandangan Dila mengenai apa yang disampaikan oleh Afif tadi. Kan dikatakan bahwa setiap individu boleh dong. Saya ingin tahu ini Bu, saya ingin tahu ini Pak. Atau topik, mungkin satu kelas itu dia sepakat ingin topik apa, boleh dong kayak gitu. Bisa. Nah, bagaimana kalau menurut Dila kayak gitu? Apakah itu menjadi tidak ada standar kecerdasan si setiap siswanya? Kan kecerdasannya jadi beda-beda dong pemahamannya tentang negara berkembang misalnya. Di kelas A mungkin mayoritasnya pengen tahu alasan apa aja alasan dikatakan negara berkembang atau negara maju. Belum tentu di kelas B. Di kelas B mungkin lebih ingin mengeksplor negara mana saja sih yang menjadi negara berkembang dan negara maju. Apakah itu justru menjadi peluang kecerdasan yang beragam yang ada di kurikulum merdeka ini, atau malah menjadi tantangan tidak adanya standar baku ini loh kecerdasan itu gitu? Untuk kurikulum merdeka sendiri sebenarnya untuk
setiap fase. Jadi di kurikulum Merdeka ini sebenarnya dari setiap tingkatan pendidikan itu udah dibagi per fase. Ada dari fase A sampai fase F. Nah, jadi kalau untuk tingkatan waktu kami KM itu berada di fase C dan fase D. Nah, kalau untuk per fase ini udah ada capaian pembelajarannya. Jadi capaian pembelajaran ini isinya itu berupa materi-materi yang memang harus dikuasai oleh siswa gitu. Cuma fase ini memiliki rentang waktu yang berbeda-beda. Ada yang satu fase itu untuk 1 tahun, ada yang untuk 2 tahun. Nah, letak kebebasannya di sini yaitu bagaimana cara guru mengalokasikan waktu untuk menentukan misalkan materi A mau diselesaikan dalam kurun waktu sekian, materi B dalam kurun waktu sekian. Nah, jadi sebenarnya ada standar baku untuk sampai mana sih batas materi yang harus dikuasai oleh siswa itu. Nah, batasnya itu ditetapkan melalui capaian pembelajaran tadi. Oh, yang fase-fase tadi ya? Iya, per fasenya ada capaian pembelajaran yang akan dituju oleh guru dan juga siswa. Kalau menurut Dila sebenarnya punya 2 sisi, ada sisi tantangan dan juga sisi peluang. Nah, sisi peluangnya yaitu berarti guru dan siswa memiliki waktu yang lebih panjang, yang artinya mereka tidak terlalu tergesa-gesa dan mereka bisa menentukan kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan agar tujuan tadi tercapai gitu kan. Nah, dan tantangannya di sini terletak bagaimana kreativitas guru dan juga bagaimana kedisiplinan guru dan kepiawaian guru dalam mengelola waktunya agar capaian-capaian pembelajaran yang ada di setiap fase dapat tercapai. Wah, sangat bagus sekali ya jawaban dari kawan-kawan kita. Mungkin kawan-kawan yang sedang menonton yang masih bingung nih, apa sih tantangannya, apa sih peluangnya, atau bahkan tidak tahu sama sekali apa itu kurikulum Merdeka, mungkin sedikitnya sudah terjawab oleh apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita tadi berdasarkan pengalaman mereka selaku alumni kampus mengajar angkatan 4 ya betul. Keempat. Di sini mungkin sebagai statement penutup nih, apakah menurut kawan-kawan kurikulum Merdeka ini kalau diterapkan secara luas itu akan bisa memaksimalkan baik itu potensi yang dimiliki oleh siswanya ataupun potensi yang dimiliki oleh tenaga pendidiknya, atau justru tidak sama sekali? Silakan, Afif. Menurut saya mengenai keberlanjutan maupun keberhasilan dari program kampus kurikulum Merdeka ini, tentunya jika diterapkan secara maksimal dan secara menyeluruh di Indonesia akan mewujudkan suatu atmosfer pendidikan yang berbeda atau ada pembaruan dari pola-pola pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Saya sangat berharap kurikulum Merdeka ini tetap berlanjut. Maksud saya berlanjut di sini ya tidak berganti setiap saat. Kalau sudah kita lihat pada saat ini kurikulum Merdeka ini sudah cukup baik, sudah cukup bagus diterapkan di era globalisasi yang modern. Jadi siswa tidak dibuat seragam, namun siswa memiliki keberagaman mengenai ilmu pengetahuan maupun ketertarikan mereka terhadap objek-objek studi kajian yang akan mereka dalami, sehingga akan menumbuhkan pakar-pakar yang tepat di bidangnya, seperti itu. Karena pemahaman yang lebih dalam tentunya ya, Afif ya. Bagaimana kalau Dila, setujukah dengan pandangan Afif atau Dila punya pandangan lain? Nah, kalau menurut Dila sendiri untuk kurikulum Merdeka ini memang sangat bagus apabila diterapkan ke depannya. Apalagi bisa diterapkan secara menyeluruh ke seluruh wilayah Indonesia. Karena apa? Karena kurikulum Merdeka ini tujuannya itu ialah memperbaiki kualitas cara belajar siswa. Jadi yang awalnya siswa itu cuma sekedar pendengar dari guru-gurunya, mereka bisa menjadi siswa yang lebih aktif. Kemudian mereka juga memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap suatu bidang. Dan tentunya dengan pengetahuan yang mendalam ini mereka dapat menjadi seorang ahli yang memang memiliki skill dan soft skill di bidang yang mereka sukai. Baik. Apa yang disampaikan oleh Dila dan Afif tadi sudah cukup memberikan gambaran kepada kita. Sebenarnya perubahan kurikulum itu adalah suatu hal yang harus dilakukan. Perubahan kurikulum itu adalah bagaimana upaya dunia pendidikan menjawab tantangan perubahan zaman. Tapi kurikulum yang seperti apa dan bagaimana penerapannya
atau apakah sudah sejauh mana penerapan keberhasilan kurikulum tersebut, itu bisa kita jawab dan kita lihat di dunia pendidikan kita masing-masing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.